kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, dalam episode yang lalu, kita sudah melihat doa sebagai komunikasi dengan Allah. Dalam komunikasi itu, ada waktunya kita berbicara dengan Allah, dan ada waktunya kita mendengarkan Allah berfirman. Apa saja yang kita sampaikan kepada Allah ketika kita berbicara dengan Dia? Ada pujian, syukur, dan ada permohonan. Nah, kali ini kita akan melihat doa permohonan. Jadi kita berdoa kepada Allah untuk menyampaikan permohonan kepadanya. Bisa jadi ini doa yang paling banyak kita lakukan kalau dibandingkan dengan menyampaikan pujian atau syukur kepada Allah. Yang kita perlu pahami ketika kita menyampaikan doa permohonan kepada Allah adalah bahwa permohonan kepada Allah itu sesungguhnya merupakan tanda bahwa kita percaya kepada Allah, kita percaya bahwa hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Allah. Kalau kita menyampaikan permohonan kepada Allah, itu tanda bahwa kita percaya bahwa Allah mengasihi kita, dan dalam segala hal hidup kita bergantung kepadanya. Pada kesempatan-kesempatan tertentu, kita bahkan menyadari ada hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan. Tidak ada teman kita, saudara kita yang bisa menyelesaikan. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan atau mengatasi soal yang sedang kita hadapi. Kenapa begitu? Dia menciptakan kita. Allah yang membuat kita ada di dunia ini, Dialah yang sanggup menolong kita untuk menghadapi soal-soal yang paling berat sekalipun. Nah, kalau kita menyampaikan permohonan kepada Allah, sebenarnya apa yang kita mohon dari Allah? Jawabannya, ya segala sesuatu yang kita perlukan selama kita hidup di dunia ini. Nah, ketika kita menyampaikan permohonan kepada Allah, perhatikan saja, kita menunjukkan kepada Allah betapa pentingnya permohonan yang kita ajukan itu. Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, Dia melihat apa yang kita perlukan. Sehingga kalau kita mengatakan kepada Tuhan bahwa kita memerlukan ini, memerlukan itu, Dia paham dengan yang kita maksud. Bahkan kadang-kadang untuk meyakinkan Allah supaya Dia mendengarkan permohonan kita mengutip kata-kata yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Lalu dalam doa permohonan kadang orang mengatakan begini, putramu sendiri telah berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Kutipan ini seringkali dipergunakan untuk meyakinkan Allah bahwa Dia mendengarkan permohonan yang kita ajukan. Nah, kemudian kalau kita mengamati doa-doa permohonan yang kita ajukan kepada Allah, maka kita akan melihat 3 kemungkinan yang bisa terjadi. Kemungkinan pertama, permohonan kita itu segera atau bahkan langsung dikabulkan. Apa yang kita mohon kepada Allah
langsung atau segera dipenuhi oleh Allah. Kemungkinan yang kedua, permohonan yang kita sampaikan kepada Allah tidak langsung dikabulkan, tetapi Allah menunda untuk memenuhi permohonan yang kita sampaikan. Berapa lama? Kita tidak tahu. Nah, kemungkinan yang ketiga, permohonan yang kita ajukan kepada Allah itu memang tidak dikabulkan. Itu berarti Allah tidak memenuhi permohonan yang kita sampaikan kepadanya. Nah, kalau kemungkinan yang pertama dan kedua terjadi, kalau permohonan kita dipenuhi, maka kita merasa bergembira, kita bersyukur kepada Allah. Tetapi kalau kemungkinan ketiga yang terjadi, Allah tidak mengabulkan permohonan kita, apa yang bisa terjadi? Bisa jadi kita marah, bisa jadi kita sedih, bisa jadi juga kita berpikir-pikir lagi tentang Allah yang mengasihi manusia. Nah, kemudian pertanyaan menjadi begini, kalau orang marah ketika doa tidak dikabulkan, itu sesungguhnya mengapa? Mengapa orang bisa marah ketika Allah tidak mengabulkan permohonannya? Banyak orang itu menyangka bahwa Allah seperti mempunyai kewajiban untuk mengabulkan permohonan. Karena Allah itu katanya Maha Kasih. Nah, memang benar bahwa Allah itu Maha Kasih. Tetapi Maha Kasih tidak berarti sama dengan mengabulkan setiap permohonan. Orang tidak bisa mengatakan kalau Allah tidak memenuhi permohonan, berarti Allah tidak Maha Kasih lagi. Kalau Allah tidak memenuhi permohonan, berarti Allah tidak berlaku sesuai dengan jati dirinya yang adalah Allah yang Maha Kasih. Menolak permohonan tidak selalu berarti tidak mengasihi. Bapak, Ibu yang mendidik, membesarkan anak-anak, silahkan lihat. Seorang ayah, seorang ibu bisa mengasihi dengan memberi apa yang diminta oleh anaknya. Tapi sebaliknya, ayah, ibu itu bisa mengasihi anak dengan menolak permohonan anaknya. Misalnya, anak masih kecil tapi sudah pengen sepeda motor. Orang tua melihat ini bisa berbahaya untuk anak. Karena itu, orang tua yang mengasihi anak akan menolak permohonan itu. Jadi, sekali lagi, kalau Allah tidak mengabulkan permohonan, kita tidak bisa mengatakan kalau begitu Allah tidak mengasihi lagi. Tetapi, benarkah orang harus marah kalau Allah tidak mengabulkan permohonan? Sekarang saudara-saudara silahkan menjawab pertanyaan yang saya ajukan dengan jujur. Tidak perlu menyampaikan jawaban kepada saya, tapi sampaikan jawaban itu kepada Allah dan kepada saudara sendiri. Pertanyaan yang pertama, apakah Allah itu hanya memberikan hal-hal yang kita mohon, sedangkan yang tidak kita mohon tidak diberikan oleh Allah? Apa yang akan terjadi bila Allah hanya memberikan hal-hal yang kita mohon kepadanya? Mulut kita bisa jadi akan kelelahan menyebutkan semua yang kita perlukan untuk hidup kita dan untuk menyebutkan semua yang kita inginkan. Pertanyaan yang kedua,
Lebih banyak mana yang diberikan oleh Allah kepada kita karena kita berdoa, atau yang diberikan oleh Allah kepada kita tanpa kita berdoa? Misalnya, pernah nggak kita berdoa memohon supaya kita bisa tertawa, tersenyum, berbicara, dan sebagainya? Tentu jauh lebih banyak hal yang diberikan oleh Allah kepada kita tanpa kita meminta kepadanya. Lebih dari itu, bahkan kita bisa mengatakan, tanpa kita mohon, Allah memberikan semua yang kita perlukan untuk kehidupan kita. Silahkan cari sendiri ya, hal-hal apa saja yang saudara-saudara miliki, yang saudara-saudara alami, tanpa saudara pernah memintanya kepada Allah. Kalau jauh lebih banyak hal yang diberikan oleh Allah kepada kita tanpa kita berdoa, lalu mengapa kita harus marah ketika Allah tidak memberikan satu atau dua hal yang kita minta kepadanya? Jelas bahwa lebih banyak alasan untuk bersyukur karena pemberian Allah yang begitu banyak daripada alasan untuk marah karena satu hal yang tidak diberikan. Nah, kita juga perlu memperhatikan kembali kata-kata Tuhan Yesus yang sudah saya kutip sebelumnya. Yang tertulis itu adalah, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Tetapi jangan-jangan yang ada di pikiran kita tidak seperti yang tertulis. Yang ada di pikiran kita apa? Jangan-jangan jadi begini. Mintalah apa yang kamu perlukan, maka yang kamu perlukan itu akan diberikan kepadamu. Carilah apa yang kamu inginkan, maka yang kamu inginkan itu akan kamu dapat. Ketuklah sembarang pintu, maka pintu itu akan dibukakan bagimu. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Allah. Mintalah, maka akan diberikan. Cari, maka kamu akan mendapat. Ketuk, maka pintu akan dibukakan. Untuk memahami kata-kata Yesus ini, kita lanjutkan mendengarkan kalimat-kalimat selanjutnya. Sekarang kita akan melihat kelanjutan dari kata-kata Tuhan Yesus itu. Adakah seorang daripadamu memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular ketika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya. Nah, dengan memperhatikan kata-kata Tuhan Yesus itu, kita bisa melihat begini. Kalau Allah itu tidak mengabulkan permohonan kita, bisa jadi Allah melihat bahwa apa yang kita minta kepadanya itu tidak sesuai untuk kita, atau memang tidak diperlukan menurut pandangan Allah, atau memang hal itu menurut Allah tidak baik untuk kita. Dia jauh lebih memahami hal itu daripada kita sendiri. Kalau sudah begitu, apa yang kita bisa lakukan? Kita hanya bisa menerima keputusan Allah karena kita hanyalah hamba-Nya. Bukan menerima dengan kesedihan, bukan menerima dengan marah, tetapi menerima dengan sikap seorang hamba yang
penuh kepercayaan kepada Allah bahwa Dia menghendaki kebaikan kita. Nah, kemudian kalau Allah itu tidak mengabulkan permohonan kita, bisa jadi Allah sebenarnya mau memberikan yang lain. Tidak seperti yang kita minta, tapi mau memberikan yang lain. Yang bisa jadi tidak hanya menyangkut kepentingan raga, tetapi juga menyangkut kepentingan jiwa. Yang bisa jadi tidak hanya menyangkut kepentingan diri sendiri, tetapi juga menyangkut kepentingan orang lain. Sebagai ilustrasi untuk memahami hal ini, saya akan sampaikan bagaimana Allah itu memberikan hal yang lain daripada yang saya minta. Dulu ketika saya lulus sekolah dasar, saya diterima di sebuah SMP yang letaknya cukup jauh dari rumah. Nah, kemudian saya minta kepada bapak saya untuk membelikan sepeda. Saya bukan hanya pengen sepeda, tetapi sepeda ini saya perlukan. Perlu karena apa? Jarak dari rumah ke sekolah cukup jauh untuk ditempuh dengan jalan kaki oleh seorang anak yang baru lulus sekolah dasar. Tetapi bapak saya tidak membelikan sepeda untuk saya. Mungkin pada waktu itu memang bapak saya tidak punya uang untuk membelikannya. Lalu yang saya lakukan, setiap hari saya pergi ke sekolah dengan jalan kaki. Cukup jauh, sendirian. Kadang-kadang memang berdua dengan teman saya, kadang-kadang bersama dengan seorang ibu yang mau pergi berjualan di pasar. Dari rumah, lalu saya keluar dari desa, lalu menyusur jalan di pinggir sawah, masuk ke desa lain lagi, keluar dari desa itu, saya sampai ke rel kereta, lalu saya berjalan menyusur rel kereta api itu. Setelah jalan cukup jauh, saya meninggalkan rel kereta, masuk ke satu desa yang lain lagi, menyeberang jalan, lalu sampai di sekolah. Nah, kemudian sepanjang jalan itu, terutama ketika saya sedang sendirian, saya berdoa sepanjang jalan. Dari doa yang sederhana, Bapa kami, Salam Maria, meningkat kadang-kadang Rosario. Nah, kemudian saya berdoa pada waktu itu tanpa intensi, tanpa modus untuk mendapatkan sesuatu, tetapi saya merasa gembira. Ada kegembiraan yang saya rasakan biarpun saya masih kecil, karena saya merasa berjalan bersama dengan Allah. Dan hal ini berlangsung selama kurang lebih 1 tahun, sampai kakak saya membelikan sepeda untuk saya. Pada waktu itu, Tuhan tidak memberikan sepeda kepada saya, padahal sepeda itu saya perlukan. Tapi yang kemudian terjadi, ternyata Tuhan memberikan sesuatu yang lain, yang sifatnya tidak material, tetapi penting untuk kehidupan iman saya. Tuhan mengajarkan kepada saya bagaimana berdoa sendirian bersama dengan Allah, tetapi diliputi dengan rasa gembira karena merasa berjalan bersama dengan Allah.